apa, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Bung Rocky dalam beberapa hari ini ramai juga di media sosial. Itu rupanya ada satu peristiwa. Ini kelihatannya setelah saya lacak, Pak eh, Jokowi melakukan kunjungan di Bantaeng, di Sulawesi Selatan gitu, meninjau pompa air dan biasanya Pak Jokowi kan biasa acting sendirian jalan begitu di melihat sungai atau waktu itu biasanya melihat bekas bencana kan sendirian begitu ya. Saya nggak tahu apakah ini untuk tujuannya pencitraan atau ada saran-saran khusus gitu untuk Pak Jokowi secara metafisik. Nah kemarin rupanya ketika di Bantaeng itu dia apa dia bupatinya mungkin pejabat bupati lah tepatnya itu mencoba mendampingi dia begitu mendampingi dia. Nah itu kemudian dia ditarik oleh Pas Pampres dan dibiarkan supaya Pak Jokowi dibiarkan Pak Jokowi sendirian saja gitu. Ini sebenarnya bukan mode baru tapi rame lagi. Saya heran sampai akhir jabatan kok masih terus saja Pak Jokowi pencitraan semacam itu ya. Ya, saya justru dengar cerita itu di bandara. Kan saya ada di Makassar bersama dengan Pak Jokowi di Bantai gitu kan. Yang menyebabkan pesawat saya tertunda dua jam lebih itu karena Pak Jokowi bawa pakai harus diklirkan di bandara tuh. Dan itu udah beredar di situ cerita itu tuh. Karena ada orang mungkin dia wartawan kali yang liput di situ ketemu saya di bandara tuh. Wah ini bakal jadi rame nih Pak Rocky ini apa? Itu tadi Pak Jokowi ingin sendirian di depan bendungan apa-apa supaya terlihat bahwa dia masih peduli atau masih kuasa itu. Hmm, Jadi waktu masuk media saya oh itu tuh yang ya, dibocorin ke saya bahkan. Jadi ya, pembocoran itu bukan karena saya hmm, ingin ngintip Pak Jokowi di situ. Kebetulan ada ya. orang yang peduli dan melihat oh ini kebetulan nih ada FNN di depan saya nih orang yang gitu. Jadi ceritanya begitu. Ya, ya. Tetapi tetap Hmm, di belakang cerita itu, skenario tidak pernah berubah tuh ya. untuk mengupload Jokowi terus-menerus. Tentu kita mesti cari tahu kenapa begitu tuh, supaya Jokowi tetap diingat. Kalau Kaisang dicalonkan di DKI, Jokowi diingat. Kalau Kaisang dicalonkan di Sumatera Utara, tetap diingat bahwa Jokowi masih berkuasa. Kan itu sebetulnya yang disebut sebagai operasi media massa itu Hmm. untuk membuat supaya orang selalu melihat bahwa Jokowi masih ada di belakang Kaisang. Jokowi masih ada di belakang Gibran. Kaisang harus dipastikan jadi gubernur tuh dimanapun mau DKI di Sumatera Utara tuh dan di kota-kota besar tuh apalagi di Semarang kan. Hmm. Jadi kita lihat rentetan upaya untuk mendalilkan bahwa Jokowi memang menginginkan dinastinya itu tidak boleh punah. Itu dasarnya. Jadi Ya. dia pasang badan pun di depan media walaupun kita tahu bahwa itu rekayasa tuh yang di Makassar itu. Bantaeng, Bantaeng ya. Pantai ya. Ya, oke. Coba kita lihat videonya dulu sebentar ya, Bung Rocky ya. Nah, ini sebenarnya nggak Iya. Yeah. baru, yang video model begini sih nggak baru. Saya ingat banyak sekali peristiwa semacam ini, terutama tempat-tempat bencana ya. Misalnya pernah di Banten, pernah di, di Lombok dan sebagainya. Tapi saya kira itu biasa. Cuman pertanyaan orang, ini sebenarnya apa ya maksudnya? Apakah ini dalam rangka untuk semacam visual gitu? Kalau kita ngomongnya ya dari orang media supaya kelihatan bahwa Pak Jokowi rupanya sangat peduli care gitu. Tapi media justru menyebutnya sekarang ketika Pak Jokowi saya mau bengong sendirian, dia ada warga yang ditarik gitu. Itu bahasanya bengong sih. Jadi bukan pencitraan sekarang kalau menurut media. Iya betul. Bayangin misalnya metode pencitraan itu. Kenapa misalnya Jokowi tidak pernah ada foto yang memungkinkan wartawan ambil dari angle yang jauh di IKN. Kan Ya, IKN sekarang di tembok tuh kira-kira wah ya, oke ada tembok media nggak ya cuma media ini yang boleh masuk segala macam tuh karena di hmm, dalamnya berantakan. ya, Tapi ya, kita dapat banyak bocoran justru dari laporan investigasi media-media asing tuh yang hmm, kemudian viral akhirnya mungkin media asing pun nggak boleh lagi masuk ke IKN. Tapi hmm, kalau soal bantaeng kan bagi media asing ngapain saya mau usut hmm, di situ itu kan peristiwa kecil yang mereka juga bisa lihat di hmm, situs-situs
berita nasional. Tapi selalu ada yang eksklusif tuh. Misalnya laporan Bloomberg kemarin, itu, seminggu lalu itu sepenuhnya tentang IKN dan terlihat bahwa berantakan isi IKN itu. Mm-mm. Apalagi kalau kita nguping dari mereka yang ikut dengan Pak Jokowi, walaupun lingkaran ketiga, dan bisa tahu bahwa sebetulnya memang IKN itu nggak bergerak tuh. Jadi sebetulnya Jokowi tetap ingin pamer sukses dia, tuh. Tetapi orang Mm-mm. tunggu pameran terakhir mau apa sebetulnya kan menjelang Iya, iya, Oktober. Jadi iya. ini yang kita sebut sebagai orang yang ya kalau bilang kata nggak tahu diri ya memang nggak tahu diri. Model pencitraan yang sama masih diulang-ulang gitu kan. Iya, iya, Dan iya. cara cara menyingkirkan beberapa wajah yang di sekitar Pak Jokowi supaya fokus pada Jokowi. Padahal sebetulnya fokus kita mesti pada Prabowo. Kan juga nggak fair tuh. Prabowo berupaya keras untuk bikin distingsi dengan kebijakan Jokowi. Tetapi Jokowi tentu tahu teknik itu. Maka Jokowi panggil lagi orang-orang dekatnya tuh relawan, surveyor supaya dempet dia teruskan. Kan itu nggak, ya itu lame duck tapi masih berupaya untuk ganti sayap supaya masih bisa terbang. Ya, bebek lumpuh itu justru kena sayapnya nggak bisa terbang, diterbangkan melalui lembaga survei. Iya, dan rupanya kalau itu saya dapat keterangan juga dari beberapa wartawan di Kalimantan Timur, katanya memang sejak gara-gara ada satu bule waktu itu ya, bule yang pakai bahasa Indonesia yang dia memviralkan IKN itu seperti mereka kaget seperti kecolongan gitu. Dan katanya sejak itulah kemudian diperketat untuk masuk ke IKN begitu, Bung Rocky. Kan IKN itu IKN itu kan kalau disebut proyek negara, semua warga negara mesti tahu sampai di mana proyeknya berlangsung. Ya, ya. Tiba-tiba ada seorang bule atau dia bukan warga negara mungkin, jangan-jangan dia Dia warga BNI. negara udah warga negara. Iya, Iya, udah, karena udah, itu udah BNI. ini dia bukan bule, dia orang yang kritis terhadap pembangunan IKN. Sebagai apa ya? Sebagai warga negara. Kalau dia warga negara Konoha ngapain dia ada di IKN? Jadi memang dia tahu bahwa dia ingin memperlihatkan pada warga negara Indonesia melalui kacamata dia sebagai orang non Indonesia, tetapi punya KTP Indonesia bahwa ada yang nggak benar di IKN. Ya, ya, ya. Dan ini menarik perkembangan terbaru, wartawan juga menanyakan kepada Pak Jokowi, benar nggak jadi tinggal nggak bulan Juli ini? Kan Pak Jokowi janjinya bulan Juli akan tinggal di IKN dan baru Agustus upacara gitu ya. Ternyata dia malah tanya, emang sudah ada airnya, kata Pak Jokowi. Jadi dia sendiri, beliau sendiri itu mulai merasa bahwa itu akan gagal. Karena itu mungkin sekarang lagi rapat di istana itu untuk minta pendapat menteri-menteri. Dan menteri-menteri itu pasti akan berbohong. Iya bisa Pak, ini bulan Juli segala macam. Karena menteri-menteri itu nggak mungkin bantah keinginan Pak Jokowi itu. Tetapi sampai pada satu waktu nanti, mungkin ada menteri yang bilang, Pak ini ada potensi banjir di 2 hari ke depan nih. Ada potensi gempa bumi misalnya. Tuh kan. Ya dibohongin aja tuh. Supaya nggak jadi penaikan bendera di situ kan. Jadi tetap ini isu jadi kayak isu mistik itu memaksakan sesuatu di jadi mungkin ada tanggal di dalam kaleidoskopnya Pak Jokowi bahwa harus ada bendera dipasang di situ untuk upacara tuh. Ya, Ya. ini yang kita sebut sebagai irasionalitas dari seseorang yang berupaya untuk memamerkan prestasi dia walaupun prestasinya baru 0,02% di IKN. Ya, ya. Ini primbon, Bung Rocky, bukan kaleidoskop namanya itu. Ya, saya tadi mau pakai kata primbon, tapi nanti dipersoalkan. Ya, Rocky Gerung Oke, bukan orang Jawa, ngapain ngomong tentang oke, primbon? Kalau oke. Herr Subeno, ya dia mengerti tuh. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke soal ini ya, kaitannya. Saya kira pasti Anda tadi menyebut Pak Jokowi masih terus pencitraan itu berkaitan dengan dinastinya begitu. Dan ini yang menarik kemarin Kaisang kan bertemu dengan Presiden PKS dan ketika ditanya oleh wartawan apakah dia akan mengajukan namanya sebagai calon gubernur dari yang diusung PKS berpasangan dengan Anies, dia menyatakan dia tidak menyodorkan namanya. Tapi kata dia secara pribadi, kalau saya sih mestinya Pak Presiden PKS yang jadi calon karena kan PKS sekarang suaranya terbanyak. Ini mulai masukin jarum-jarum ini juga nih. Dan yang kedua, mereka juga menyepakati kerjasama di Pilkada, Bung Rocky. Yang saya terkejut adalah di Pilkada Bekasi itu disepakati PKS menjadi wali kotanya dan PSI menjadi wakil wali kotanya. Ini apa yang terjadi dengan PKS gitu? Tetap kita lihat PKS, walaupun secara formal atau official mengatakan kami belum putuskan. Belum putuskan artinya kemungkinan masih ada untuk gandeng Kaisang, bahkan Ya, ya. di Sumatera Utara tuh. Oh Kan kita iya. mesti lihat bagaimana posisi Pak Jokowi. Jadi ide pertama Jokowi adalah memastikan bahwa anak-anaknya itu harus tetap beredar. Dan beredar itu kesempatan terakhir buat dia adalah di pilkada. Nah Hmm. itu artinya seluruh upaya akan dipakai oleh pihak istana, oleh pihak Jokowi.
Jadi PKS bagaimanapun akan kesirap. Saya bikin semacam dugaan aja, bahwa dia akan kesirap. Nah, bantah membantah selama ini justru datang dari dalam PKS sendiri kan. Betul. Ada yang ngasih sinyal bahwa PKS bisa lah. Satu waktu mungkin bertemu dengan Pak Jokowi itu. Ada yang bilang nggak bisa tuh, Hmm. karena PKS akan beroposisi. Nah, dia di dalam PKS sendiri retak kan. Kenapa retak? Karena ada angin sepoi-sepoi masuk ke ruang rapat DPP PKS kan. Jadi Iya. bukan masuk angin, ini baru angin sepoi-sepoi. Tentu akan ada tukar tambah material tuh. Hmm. Nah, kecenderungan-kecenderungan awal mulai kita deteksi di Banten, di beberapa daerah itu udah ada kerjasama Hmm. PKS dan PSI. Ya. Jadi tetap variabel potensi PKS disusupi itu udah bukan lagi variabel, udah konstanta, udah mulai terjadi. Nah, Ya, ya, tinggal ya. kita pastikan kapan PKS mendeklarasikan Kaisang. Tunggu sama malu-malu kalau memang udah di lobby itu ya gitu aja tuh. Ya, karena ini kan PKS mengalami jalan buntu ya ketika dia mengunci pasangannya Anies dengan Sohibul Iman, begitu ya. Dan partai-partai lain yang tadinya seperti PKB yang diharapkan jadi koalisi malah sekarang malah kelihatannya melirik PDIP untuk berkoalisi dan tetap mengusung Anies, begitu loh. Itu faktor tadi faktor Anies ini masih jadi tetap rebutan. Jadi tinggal harapannya sekarang kelihatannya kepada Nasdem. Tapi kalau Nasdem juga tidak sepakat juga dan lebih memilih misalnya nanti Anies berpasangan dengan Andika. Ya, yang tersedia kan PSI sekarang yang ada di Permata buat PKS. Kalau tetap mau maju pada Pilkada Jakarta. Tentu secara nilai PKS menginginkan Anies dalam pengertian political value itu. Ya. Tetapi harga dari Anies itu dianggap berbahaya atau tidak berharga oleh Jokowi. Jadi Mm, tetap Jokowi itu kirim-kirim sinyal aja tuh. Dan sementara kirim sinyal di atas, operasinya jalan di bawah kan. mm, Jadi bagi Jokowi final tuh, Anies itu tidak boleh ada di dalam daftar kandidasi, kira-kira begitu. mm. Kalau dia ada di daftar kandidasi, dia diadakan di situ untuk ditenggelamkan. Kan jalan pikirnya simpel aja. Ya, ya, Nah, ya. tetap kita mesti lihat faktor itu. Dan kita bisa baca manuver PKS. Dengan mudah kita tahu bahwa kalau PKS masih seolah-olah kasih sinyal, itu artinya gerilya Jokowi sudah tiba di ruang-ruang rapat PKS tuh. Menarik ini. Oke, tapi bagi saya kira soal Kaisang itu final ya buat Jokowi. Dia harus maju ya, apakah di Jakarta atau di Jawa Tengah. Ya itu harus kelihatannya ya. Ya, itu bukan variabel lagi, itu udah konstan. Nah, Hmm, at hmm, all cost apapun, Kaisang itu harus dihasilkan kembali sebagai penerus Jokowi. Udah ada Gibran di situ, mesti ada Kaisang. Jadi kelihatannya dua putra mahkota ini akan dipaksakan tuh. Karena itu problem kita adalah mendeteksi dari awal ke arah mana sebetulnya partai-partai yang lain tuh. Kalau soal Kaisang udah pasti tuh. Saya kira udah didoktrin. Mungkin Pak Jokowi udah panggil lagi secara diam-diam atau lewat proksi atau mungkin Pak Pratikno yang akan jadi pemimpin tim sukses itu supaya Kaisang dipastikan jadi gubernur DKI atau jadi gubernur Jawa Tengah. Kan kita mesti duga secara kuat itu. Karena cuma itu fasilitas Jokowi itu. Gibran udah sukses, berarti berikutnya Kaisang. Jadi dalil-dalil yang kita bicarakan itu sepenuhnya bukan sekedar dugaan, tapi kalkulasi berdasarkan gerak-gerik politik istana akhir-akhir ini. Jadi PKS mesti hati-hati ya. Ini mulai dicicil dari wali kota dulu. Nanti merambat dia bisa dicicil jadi pilkada di Jakarta. Dan kalau itu terjadi, saya kira buat PKS ya kalau sampai masuk angin dia akan ditinggalkan oleh para pendukungnya itu tidak bisa kita pastikan. Ya itu kita kalau buat PKS ya itu ancaman nilainya itu di situ. Dia akan terancam secara nilai dan orang tidak lagi mau berinvestasi dalam politik PKS. Jadi ketidaksabaran PKS itu akan berakibat pada kejatuhannya di Jakarta. Itu aja dalilnya. Apalagi kalau PKS sembunyikan kong kali kong mereka ini dengan PSI di wilayah-wilayah yang jauh tetap terbaca. Jadi kalau mau konsisten ya di luar itu, bukan di Jakarta sok-sok punya nilai tapi di daerah ya kong kali kong juga. Lo apa bedanya? Kan nilai itu harus konstan, konsisten, koheren. Ini partai mau jadi oposisi karena itu menolak semua kalkulasi material kan. Tetapi sering juga di daerah itu kan ya itu tukar tambah di daerah nggak terbaca di Jakarta kan. Seolah-olah cuma soal di Jakarta atau soal nasional tuh. Kalau di daerah ya silahkan tuh DPD PKS bisa konco-koncoan dengan DPD PSI. Iya, tetapi dihidupkan itu sebagai wacana menunjukkan bahwa tidak ada konsistensi ideologi pada PKS. Nah, kita mau tegur dari sekarang kalau PKS mau bermain politik dan ingin menuai suara di 2009, konsisten aja dari sekarang tuh.
itu kan cuma 2 tahun konsisten kan. Tahun ketiga ini udah isu pilpres lagi kok. Ya, 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 ya. Oke, baik. Kita ini saya kira enak kita itu nontonnya ya, Bung Rocky ya. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya ya, karena janur kuningnya kan pada bulan Agustus ketika mereka mendaftarkan itu ya, Bung Rocky. Oke, kita nolkan. Ya, jadi operasi Jokowi masih dihitung sampai Agustus. Yes, oke. Kita nolkan operasi Ya, Jokowi semua ya, Bung Rocky ya. no. Yes. Yes.